Seorang gadis miskin menemukan tas mahal milik seorang CEO ternama. Bukannya mengambil keuntungan, ia justru mengembalikannya dengan tulus. Namun siapa sangka, kebaikan kecil itu justru membuatnya mendapat lamaran mengejutkan dari sang CEO. Apakah cinta bisa benar-benar tumbuh dari ketulusan yang sederhana? Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, berdinding kayu yang mulai rapuh dimakan usia, tinggal seorang gadis bernama Bunga bersama ibunya yang sakit-sakitan. Rumah itu begitu sederhana. Atapnya sering bocor saat hujan deras, dan lantainya terbuat dari semen kasar yang sudah banyak retakan. Meski begitu, tempat itulah satu-satunya yang mereka sebut rumah, tempat bernaung dari segala kerasnya kehidupan. Sejak kecil, Bunga sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tidak pernah benar-benar mengenal kemewahan, bahkan untuk sekadar menikmati makanan enak di meja makan pun terasa seperti mimpi. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan perjuangan. Setelah lulus sekolah menengah, ia tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya. Ia memilih bekerja di sebuah warung kecil milik tetangga demi mendapatkan uang, meski hanya sekadar cukup untuk membeli beras dan obat untuk ibunya. Setiap pagi, Bunga bangun sebelum matahari terbit. Dengan rambut panjang yang sering ia ikat sederhana dan wajah yang jarang sekali dihiasi kosmetik, ia langsung menyiapkan sarapan seadanya untuk ibunya. Hanya bubur encer atau roti kering yang kadang dibeli dari sisa uang gaji. Sambil menata mangkuk, Bunga menatap ibunya yang terbaring lemah di dipan tua. Wajah ibunya pucat, tubuhnya kurus, dan batuk seringkali menghampirinya. Meski demikian, senyum ibunya tidak pernah hilang ketika melihat Bunga. "Bunga, jangan terlalu capek. Nak, ibu masih bisa." Suara ibunya sering terputus oleh batuk panjang yang terdengar menyayat hati. Namun Bunga selalu menggeleng, memaksakan senyum meski matanya sering berkaca-kaca. "Ibu nggak usah mikir apa-apa. Tugas ibu sekarang cuma istirahat. Biar Bunga yang urus semuanya." Ia tahu, kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Berat sekali menanggung semua beban di pundaknya seorang diri. Tapi ia juga tahu, tak ada pilihan lain. Bagi Bunga, ibunya adalah alasan terbesar ia masih bertahan. Alasan ia terus berjuang meski dunia seolah tidak berpihak padanya. Setelah memastikan ibunya nyaman, Bunga segera berangkat bekerja. Warung tempatnya bekerja berada di tepi jalan, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Warung itu kecil, hanya berisi beberapa meja kayu panjang dengan kursi plastik, menjual makanan sederhana seperti gorengan, nasi rames, dan kopi. Bunga bekerja membantu pemilik warung mulai dari membersihkan meja, melayani pembeli, hingga mencuci piring menumpuk. Setiap kali pelanggan datang, senyumnya selalu hadir. Senyum yang tidak dibuat-buat, meski hatinya seringkali diselimuti rasa letih. Pelanggan warung banyak yang menyukai sikap Bunga yang ramah, sederhana, dan selalu sabar. Ada yang berulang kali menawarkan bantuan kecil, seperti memberi uang tip lebih. Tapi Bunga jarang sekali mau menerima. Ia tidak ingin dianggap kasihan atau belas kasih. Yang ia butuhkan hanyalah pekerjaan, bukan iba. Pulang dari warung, hari-harinya tak berhenti di sana. Sesampainya di rumah, ia masih harus mengurus ibunya, mencuci pakaian, menimba air, dan membersihkan rumah. Malam sering datang terlalu cepat baginya. Kadang ia duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang dengan rasa lelah yang menekan dada. Namun di balik semua itu, Bunga memiliki hati yang tulus. Meski hidup dalam kekurangan, ia tidak pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas yang salah. Ia percaya, kebaikan sekecil apapun akan selalu kembali dalam bentuk yang tak terduga. Hari itu pun berjalan seperti biasa. Panas terik menyengat, warung ramai oleh pembeli, dan Bunga sibuk mondar-mandir membawa piring dan gelas. Saat malam tiba, ia pulang dengan tubuh letih. Namun sebelum benar-benar masuk rumah, ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Ada suara lirih dari hatinya, sebuah doa yang sering ia panjatkan dalam diam. "Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku nggak minta banyak. Asal ibu sehat lagi dan bisa lihat aku bahagia suatu hari nanti." Doa itu sederhana, tulus, dan lahir dari hati seorang anak yang tidak pernah berhenti berharap. Malam itu, Bunga tertidur di samping ibunya.
Angin malam berhembus lembut melalui celah-celah dinding kayu, membuat udara dingin menusuk kulit. Dalam tidurnya, ia tidak pernah menyangka bahwa takdir sudah menyiapkan kejutan besar untuknya. Perjalanan hidupnya yang penuh kesederhanaan akan segera bersinggungan dengan dunia yang jauh berbeda, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Bunga belum tahu bahwa suatu hari nanti langkah kecilnya di jalan setapak menuju warung akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi ketika Bunga melangkah keluar dari rumahnya. Udara masih segar, meski debu jalanan mulai terbawa angin. Dengan tas kain lusuh di pundak, ia berjalan menuju warung tempatnya bekerja. Kakinya sudah terbiasa melintasi jalan setapak yang penuh kerikil, melewati gang sempit yang berkelok, hingga akhirnya bertemu dengan jalan raya yang lebih ramai. Hari itu sebenarnya sama seperti hari-hari lainnya. Namun takdir sering datang tanpa permisi, dalam bentuk kecil yang awalnya tampak sepele. Saat Bunga berjalan agak cepat karena takut terlambat, matanya menangkap sesuatu yang aneh di tepi jalan. Sebuah tas. Tas itu tidak seperti tas yang biasa ia lihat sehari-hari. Warnanya hitam elegan, terbuat dari kulit yang mengilap meski terkena debu jalanan. Bentuknya kokoh, dengan resleting berlapis logam yang tampak kokoh. Dari sekilas pandang saja, Bunga tahu tas itu pasti mahal. Bukan milik sembarang orang. Ia berhenti melangkah. Hatinya berdebar, matanya menyapu sekitar. Jalanan cukup sepi, hanya ada beberapa orang lewat dengan motor. Tidak ada seorang pun yang tampak mencari sesuatu. Dengan ragu, Bunga mendekati tas itu. Tangannya gemetar ketika memungutnya. Astaga, ini pasti bukan tas biasa, gumamnya pelan. Tas itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang sangat penting. Ada rasa takut bercampur penasaran di hatinya. Haruskah ia membukanya? Atau langsung membawanya ke kantor polisi? Namun jarak kantor polisi cukup jauh, dan ia tak tahu apakah akan diterima dengan baik jika ia, seorang gadis sederhana, datang dengan membawa tas mewah begini. Bunga menarik napas dalam-dalam. Akhirnya ia duduk di bangku beton di tepi jalan, mencoba menenangkan diri. Perlahan ia membuka resleting kecil di bagian depan. Matanya membelalak ketika melihat isi tas itu. Dompet kulit berwarna coklat berisi uang dalam jumlah banyak, kartu identitas, beberapa dokumen penting dengan logo perusahaan besar, dan sebuah ponsel canggih yang jelas-jelas bukan barang murah. Hatinya makin kalut. Ia tidak berani menyentuh terlalu banyak, khawatir dianggap mencuri. Namun dari selembar kartu identitas yang terlihat, ia bisa membaca nama yang tertulis, Abimanyu Pradipta. Nama itu terasa familiar. Ia pernah mendengarnya sekilas dari televisi warung, saat pelanggan membicarakan seorang pengusaha muda yang sukses membangun perusahaan besar dalam waktu singkat. Sosok CEO yang katanya tampan, cerdas, namun dikenal dingin dan sulit didekati. Ya Tuhan, jangan bilang ini tasnya orang itu, bisiknya, tak percaya. Bunga menutup kembali tas itu dengan hati-hati. Tubuhnya gemetar. Ada rasa takut, khawatir, sekaligus keinginan kuat untuk segera mengembalikan barang tersebut. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang penting. Baginya, kehilangan uang 10.000 saja bisa membuat hidup berantakan. Apalagi ini, jelas lebih besar dan lebih berharga. Namun pikiran buruk sempat melintas. Bagaimana kalau aku ambil sedikit saja uangnya? Toh dia kaya, pasti tidak akan merasa kehilangan. Bunga langsung menegur dirinya sendiri. Ia menggeleng kuat-kuat. Tidak, Bunga, itu bukan milikmu. Kamu tidak boleh begitu. Ia berdiri, menatap tas itu dengan tekad baru. Kejujurannya jauh lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Ia memutuskan untuk mencari cara mengembalikan tas itu kepada pemiliknya. Sepanjang perjalanan menuju warung, langkahnya terasa berat. Ia terus memeluk tas itu erat-erat, khawatir ada orang yang melihat dan salah paham. Sesampainya di warung, ia segera meminta izin kepada pemilik warung untuk absen bekerja sebentar. Bu, maaf ya, saya nggak bisa kerja pagi ini. Ada urusan penting banget.
Nanti saya ganti waktunya sore, kata Bunga. Suaranya terdengar gugup. Pemilik warung hanya mengangguk, meski sedikit heran. Bunga memang jarang sekali meminta izin seperti itu. Setelah keluar dari warung, ia duduk sebentar di sebuah halte. Tangannya kembali membuka tas itu, mencoba mencari nomor yang bisa dihubungi. Untung saja, ponsel di dalam tas tidak terkunci sidik jari. Saat ia menekan tombol, layar menyala, dan pesan-pesan masuk memenuhi notifikasi. Salah satunya panggilan tak terjawab dengan nama sekretaris. Bunga menelan ludah. Tangannya gemetar saat menekan tombol, panggil kembali. Jantungnya berdetak kencang menunggu jawaban. Halo? Suara seorang wanita terdengar tegas di seberang. Maaf, saya bukan pemilik ponsel ini. Saya cuma menemukan tas milik Pak Abimanyu di jalan. Bisa saya kembalikan? Suara Bunga bergetar, penuh keraguan. Sejenak hening, lalu suara di seberang terdengar lega bercampur terkejut. Ya Tuhan, syukurlah. Anda siapa? Ya? Bisa ke kantor pusat Pradipta Corporation sekarang? Tuan Abimanyu sudah sangat panik. Tas itu berisi dokumen penting. Bunga tercekat. Kantor pusat? Itu gedung pencakar langit yang sering ia lihat dari jauh, menjulang tinggi di pusat kota. Ia belum pernah masuk gedung mewah semacam itu. Tetapi, saya orang biasa. Apa boleh masuk ke sana? Tanyanya ragu. Tentu saja. Anda penyelamat kami. Tolong segera ke sini. Saya akan siapkan akses masuknya, jawab sang sekretaris. Telepon terputus. Bunga menatap layar ponsel dengan napas tersengal. Ia tidak pernah membayangkan, hanya dengan menemukan sebuah tas, hidupnya akan bersinggungan langsung dengan dunia yang selama ini terasa jauh di luar jangkauannya. Dengan langkah gugup, Bunga menenteng tas itu. Di dalam hatinya, ia berulang kali berdoa agar semuanya berjalan lancar. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di gedung megah itu, namun ia tahu satu hal. Ia akan mengembalikan tas ini dengan sepenuh hati. Di kejauhan, gedung pencakar langit Pradipta Corporation mulai tampak. Menjulang tinggi, berdiri megah, kontras dengan tubuh kecil Bunga yang berjalan dengan pakaian sederhana. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya menuju gedung itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Gedung Pradipta Corporation berdiri menjulang tinggi, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Bagi orang-orang kota, bangunan itu mungkin pemandangan biasa. Tetapi bagi Bunga yang baru pertama kali berdiri di depannya, gedung itu terlihat seperti istana megah yang tak mungkin dimasuki oleh gadis sederhana sepertinya. Dengan pakaian seadanya, blus polos berwarna krem yang sudah mulai pudar dan rok panjang lusuh, Bunga memeluk erat tas kulit mahal milik Abimanyu. Kakinya terasa gemetar, bukan hanya karena gugup, tapi juga rasa minder yang tiba-tiba merayapi dirinya. Ya Tuhan, apa aku nggak salah datang ke sini? Bisiknya lirih, menatap pintu masuk yang dijaga satpam berseragam rapi. Namun sebelum rasa takutnya menguasai, seorang wanita berpenampilan profesional dengan setelan blazer hitam keluar dari pintu masuk. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menunjukkan ketegasan. Wanita itu menoleh ke arah Bunga, lalu melangkah cepat menghampirinya. Anda pasti Mbak Bunga, ya? Tanyanya ramah, meski nada suaranya tetap tegas. Bunga terkejut, hanya bisa mengangguk pelan. Iya, saya yang menemukan tas ini. Wanita itu tersenyum lega, lalu memperkenalkan diri. Saya Sekar, sekretaris pribadi Pak Abimanyu. Terima kasih banyak, Anda benar-benar menyelamatkan kami. Mari, saya antar ke dalam. Bunga menelan ludah. Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Menyelamatkan. Ia tak pernah merasa penting sebelumnya. Namun langkahnya tetap ragu saat mengikuti Sekar masuk ke dalam gedung. Begitu melewati pintu kaca, udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut. Lobi gedung itu begitu luas, lantainya berkilau seperti cermin, dengan lampu kristal menggantung tinggi. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, pria dengan jas elegan, wanita dengan gaun kerja berkelas. Semuanya tampak sibuk, percaya diri,
dan mapan. Bunga merasa dirinya begitu kecil. Ia menunduk, takut tatapan orang-orang itu menyadari betapa lusuhnya penampilannya. Sekar membimbingnya menuju lift khusus. Pak Abimanyu sudah menunggu di lantai atas, katanya singkat. Lift bergerak naik dengan cepat. Bunga meremas erat tas kulit itu, keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Bagaimana jika Abimanyu salah paham? Bagaimana jika ia dituduh mencuri? Ketika pintu lift terbuka, mereka memasuki sebuah ruangan besar dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Di tengah ruangan, seorang pria berdiri membelakangi mereka, menatap keluar jendela. Posturnya tegap, dengan jas hitam elegan yang terjahit sempurna mengikuti lekuk tubuhnya. Sekar mendekat dan berbicara dengan nada hormat. Pak, ini Mbak Bunga. Dia yang menemukan dan mengembalikan tas Anda. Pria itu perlahan menoleh. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, membuat Bunga tanpa sadar menundukkan kepala. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan sorot mata yang dingin. Dialah Abimanyu Pradipta, nama besar yang sering ia dengar hanya dari obrolan warung atau berita di televisi. Untuk sesaat, ruangan itu terasa begitu hening. Abimanyu melangkah mendekat, menatap tas di pelukan Bunga. Itu, tas saya? Tanyanya datar, suaranya dalam dan berat. Bunga menelan ludah, lalu mengangguk. Dengan kedua tangan, ia menyerahkan tas itu. Iya, Pak. Saya menemukannya di jalan, dekat gang menuju pasar. Saya tidak membuka apa-apa, hanya mencari cara untuk mengembalikannya. Abimanyu menerima tas itu, matanya sekilas melirik isi di dalamnya. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia kembali menatap Bunga. Tatapannya dalam, seolah berusaha membaca isi hati gadis itu. Kamu tidak mengambil apapun? Tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Bunga segera menggeleng, wajahnya pucat. Tidak, Pak. Demi Tuhan, saya tidak berani. Itu semua milik Bapak. Saya hanya ingin mengembalikannya. Sekar yang berdiri di samping buru-buru menambahkan, benar, Pak. Kalau bukan karena Mbak Bunga, mungkin tas ini sudah hilang entah kemana. Abimanyu terdiam sejenak. Ia jarang sekali bertemu orang seperti ini, orang yang begitu jujur, bahkan ketika kesempatan untuk berbuat curang terbuka lebar. Di dunia bisnis yang penuh tipu muslihat, ketulusan adalah barang langka. Untuk pertama kalinya, mata Abimanyu yang dingin itu tampak melunak. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan saya dari masalah besar. Bunga terkejut, buru-buru menunduk. Tidak perlu terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Jawaban itu membuat Abimanyu sedikit tersenyum. Senyum tipis, nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat Sekar menatapnya dengan heran. Bosnya itu terkenal jarang sekali tersenyum, apalagi kepada orang asing. Baiklah, ucap Abimanyu akhirnya. Sebagai gantinya, apa yang kamu mau? Uang? Pekerjaan? Saya bisa memberi apapun yang kamu butuhkan. Bunga langsung menggeleng cepat. Wajahnya serius. Tidak, Pak. Saya tidak butuh apa-apa. Saya hanya ingin mengembalikan barang Bapak. Itu saja. Sekar terbelalak mendengar jawaban itu. Hampir semua orang akan dengan senang hati menerima tawaran Abimanyu, bahkan memohon lebih. Tapi gadis ini menolak begitu saja. Abimanyu menatap Bunga lebih lama, seolah mencoba memahami pikirannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri gadis itu. Sebuah ketulusan yang jarang sekali ia lihat di dunia yang penuh pamrih. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Tapi, suaranya terhenti sejenak. Aku ingin kita bertemu lagi suatu saat nanti. Bunga mengangkat wajahnya, terkejut. Ia tidak mengerti maksud perkataan itu. Namun ia hanya mengangguk pelan sebelum berpamitan. Saat Bunga melangkah keluar dari ruangan itu, jantungnya masih berdebar kencang.
Ia tidak tahu apa yang barusan terjadi, atau mengapa tatapan Abimanyu begitu sulit dilupakan. Yang ia tahu, hidupnya yang sederhana baru saja bersentuhan dengan dunia yang jauh berbeda. Dunia yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu, setelah pertemuan singkat di kantor Pradipta Corporation, Bunga berjalan pulang dengan langkah pelan. Hatinya masih dipenuhi debaran yang sulit ia kendalikan. Bagaimana tidak? Ia baru saja bertemu langsung dengan seorang tokoh yang namanya sering ia dengar hanya dari cerita orang, seorang CEO muda yang dihormati banyak kalangan. Rasanya seperti mimpi. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan tatapan Abimanyu yang tajam namun sekaligus penuh rasa penasaran. Ia tidak mengerti mengapa tatapan itu terus terbayang, seolah menempel di kepalanya. Padahal ia hanya seorang gadis sederhana, bukan siapa-siapa. Apa mungkin Abimanyu sekadar ingin menguji kejujurannya? Atau hanya basa-basi belaka saat berkata ingin bertemu lagi? Namun di sisi lain, Bunga tidak ingin memikirkan terlalu jauh. Baginya, yang terpenting adalah tas itu sudah kembali kepada pemiliknya. Ia merasa lega karena sudah menunaikan kewajiban moralnya. Kini, ia bisa kembali pada kenyataan hidup, bekerja di warung, merawat ibu, dan bertahan di tengah kesulitan. Sementara itu, di lantai atas gedung Pradipta Corporation, Abimanyu duduk di balik meja kerjanya yang luas. Tas yang sempat hilang kini sudah aman berada di samping kursi. Tetapi pikirannya justru tidak tenang. Bayangan tentang gadis bernama Bunga itu terus menghantuinya. Ia masih teringat jelas bagaimana gadis itu menunduk dengan wajah pucat ketika ditanya apakah ia mengambil sesuatu. Masih tergambar senyum tipis penuh ketulusan saat gadis itu berkata tidak menginginkan imbalan apapun. Abimanyu menghela napas, menyandarkan tubuh ke kursi kulit hitamnya. Jarang sekali aku melihat orang sejujur itu. Gumamnya. Sekar, sekretarisnya, yang sedang menata dokumen di meja, melirik heran. Apa Bapak bilang sesuatu? Abimanyu menggeleng singkat. Tidak. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Hampir semuanya punya pamrih, bahkan dalam kebaikan sekalipun. Namun gadis itu benar-benar berbeda. Hari-hari berikutnya, kehidupan Bunga kembali ke rutinitas semula. Pagi-pagi ia menyiapkan sarapan untuk ibunya, bekerja di warung, lalu pulang dengan tubuh letih. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Sebuah rasa aneh yang muncul setelah pertemuan itu. Kadang, saat melayani pelanggan, ia mendapati dirinya melamun, mengingat lagi kata-kata Abimanyu. Aku ingin kita bertemu lagi suatu saat nanti. Kata-kata itu membuat dadanya berdebar, meski ia segera menepisnya. Ah, mana mungkin. Orang sekelas dia pasti sudah lupa sama aku. Pikirnya. Di rumah, ibunya beberapa kali bertanya kenapa Bunga tampak sering tersenyum sendiri. Kamu ada apa, Nak? Ada sesuatu yang bikin kamu senang? Tanya ibunya sambil tersenyum lemah. Bunga hanya menggeleng cepat, pura-pura sibuk mencuci piring. Nggak ada, Bu. Bunga cuma capek, itu saja. Padahal hatinya berdenyut hangat setiap kali mengingat kejadian itu. Sementara itu, di gedung Pradipta Corporation, Abimanyu mulai mencari tahu lebih banyak tentang Bunga. Ia meminta Sekar untuk diam-diam menelusuri siapa sebenarnya gadis itu. Awalnya Sekar sempat terkejut dengan perintah itu. Pak, apa perlu sampai sejauh itu? Dia hanya seorang gadis sederhana, katanya. Namun Abimanyu tetap tenang. Aku hanya ingin tahu. Orang seperti dia tidak boleh hilang begitu saja dari perhatianku. Sekar mengangguk, lalu mulai mencari informasi. Tak butuh waktu lama, ia kembali dengan laporan sederhana. Bunga tinggal di pinggiran kota bersama ibunya yang sakit, bekerja di warung kecil, dan hidup dengan penuh keterbatasan. Mendengar itu, Abimanyu terdiam lama. Ada rasa iba yang muncul, tapi bukan sekadar iba. Ia kagum dengan keteguhan hati seorang gadis yang, meski hidup serba sulit, masih memegang teguh kejujuran. Malam itu, Abimanyu duduk sendirian di apartemennya yang mewah.
Dari balkon tinggi, ia menatap lampu-lampu kota berkelip. Namun pikirannya tidak tertuju pada gedung-gedung tinggi atau proyek bisnis, melainkan pada sosok sederhana bernama Bunga. Di sisi lain, malam yang sama, Bunga duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit berbintang sambil memeluk lutut. Udara malam menusuk tulangnya, tetapi ia tidak beranjak. Ada rasa hangat di hatinya yang tidak ia pahami. Dunia kita terlalu jauh, kan, Bu? Bisiknya lirih, meski ibunya sudah tertidur di dalam rumah. Ia tidak tahu bahwa benih perasaan baru mulai tumbuh. Benih kekaguman yang muncul tanpa ia sadari. Sebuah perasaan yang perlahan, namun pasti, akan menyeretnya ke arah jalan takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bunga kembali larut dalam rutinitas yang sama. Bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan bubur encer untuk ibunya, lalu bergegas menuju warung kecil tempatnya bekerja. Namun di balik semua itu, ada awan gelap yang mulai menutupi kehidupannya. Kesehatan ibunya semakin memburuk. Batuk yang dulu hanya sesekali kini semakin sering, bahkan membuat tubuhnya gemetar setiap kali serangan datang. Nafasnya pendek, wajahnya pucat, dan tubuhnya makin kurus. Suatu malam, ketika Bunga sedang menyiapkan air hangat di dapur, terdengar suara ibunya memanggil pelan, nyaris terputus-putus. "Bunga, Ibu, nggak apa-apa, kan? Kamu nggak terlalu capek, Nak?" Bunga menahan air mata. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin lemah itu. "Jangan mikirin Bunga, Bu. Bunga kuat. Yang penting sekarang Ibu sembuh dulu." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu penyakit itu membutuhkan lebih dari sekadar doa. Obat-obatan yang selama ini ia beli hanya bisa menahan gejala, bukan menyembuhkan. Dokter di puskesmas pernah bilang bahwa ibunya harus mendapat perawatan lebih serius di rumah sakit. Namun biaya yang dibutuhkan jelas di luar kemampuan Bunga. Setiap hari, Bunga bekerja lebih keras di warung. Ia melayani pelanggan dengan senyum yang ia paksakan, membersihkan meja, mencuci piring, bahkan kadang menerima pekerjaan tambahan seperti membantu tetangga mencuci pakaian atau membersihkan rumah. Semua demi menambah uang untuk pengobatan. Namun betapapun keras usahanya, uang yang terkumpul selalu terasa terlalu sedikit. Harga obat naik, biaya rumah sakit semakin tinggi, sementara penghasilan tetap rendah. Bunga sering merasa frustasi. Di malam hari, ketika semua sudah terlelap, ia menangis diam-diam di sudut kamar. "Apa aku cukup kuat? Tuhan, aku takut kehilangan ibu," bisiknya lirih. Di sisi lain kota, Abimanyu juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Setelah kejadian pengembalian tas, sosok Bunga sering muncul dalam pikirannya. Ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Ia bahkan sempat meminta Sekar untuk mengirimkan bantuan diam-diam, entah berupa uang atau makanan. Namun setiap kali niat itu muncul, ia teringat wajah Bunga yang menolak imbalan. "Kalau aku memberinya uang, mungkin justru membuatnya marah. Dia terlalu tulus untuk menerima belas kasihan," gumamnya pelan, sambil menatap lampu kota dari jendela kantornya. Abimanyu hanya bisa menahan diri, meski hatinya ingin sekali membantu. Ia tahu, kalau waktunya tiba, ia akan menemukan cara yang tepat untuk hadir di sisi gadis itu. Suatu hari, ujian itu benar-benar datang. Pagi itu, Bunga baru saja sampai di warung ketika ponsel murah yang jarang ia gunakan, bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkat. "Halo, ini keluarga dari Ibu Sri, ya?" Suara asing terdengar di seberang. "Iya, betul. Saya anaknya." "Ada apa, Pak?" Suara Bunga mulai panik. "Ibu Anda baru saja pingsan di rumah dan dibawa ke puskesmas. Kondisinya butuh perawatan segera. Mohon datang secepatnya." Darah Bunga serasa berhenti mengalir. Ia langsung menjatuhkan celemek warung dan berlari tanpa pamit. Napasnya terengah-engah saat sampai di puskesmas. Di sana, ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, dengan oksigen kecil menempel di hidung. Dokter menatap Bunga dengan wajah serius. "Kondisi ibu kamu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar.
Kalau hanya di sini, kami tidak bisa banyak membantu. Tapi, kamu tahu, biayanya tidak sedikit. Bunga hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah takut jika genggaman itu terlepas untuk selamanya. Sepanjang hari, pikirannya kalut. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan untuk membeli obat bulanan saja, ia harus bekerja keras. Kini ia harus mencari biaya rumah sakit yang jauh lebih besar. Di malam itu, ketika ibunya tertidur, Bunga duduk di bangku kayu puskesmas dengan wajah penuh keputusasaan. Air mata membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar tidak berdaya. Namun di tengah rasa putus asa itu, ia masih berdoa lirih. Tuhan, jangan ambil ibu sekarang. Kalau aku harus kerja lebih keras, aku akan lakukan. Asal jangan ambil ibu. Di gedung megah Pradipta Corporation, pada malam yang sama, Abimanyu tak bisa fokus bekerja. Ada firasat aneh yang membuatnya resah. Seolah ada sesuatu yang sedang terjadi pada gadis bernama Bunga. Firasat itu membuatnya semakin yakin, ia tidak bisa lagi hanya diam sebagai penonton. Takdir sedang menguji mereka berdua. Bagi Bunga, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, mempertahankan ibunya di tengah keterbatasan. Dan bagi Abimanyu, ini awal dari langkah besar yang akan mengikatkan hidupnya dengan gadis sederhana itu. Hari-hari setelah ibunya dilarikan ke puskesmas terasa begitu panjang bagi Bunga. Ia bolak-balik antara warung tempat bekerja, puskesmas, dan rumah yang semakin sepi. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tetapi ia terus memaksa diri agar tetap kuat. Biaya rumah sakit masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan. Ia sudah mencoba meminjam kepada tetangga dan kerabat jauh, namun semua orang sama-sama hidup pas-pasan. Hasilnya hanya sedikit, bahkan tidak cukup untuk biaya perawatan beberapa hari. Suatu sore, ketika Bunga tengah duduk di bangku kayu depan rumahnya, menatap langit dengan mata sembab, suara getar ponselnya terdengar. Ia mengambilnya dengan malas, karena biasanya hanya pesan promosi. Namun kali ini, layar menunjukkan nomor asing. Halo? Suaranya serak karena terlalu sering menangis. Selamat sore, apakah ini Mbak Bunga? Suara perempuan terdengar tegas namun ramah. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Ya, saya Sekar, sekretaris pribadi Pak Abimanyu. Mata Bunga membelalak. Ia langsung duduk tegak, tubuhnya menegang. Ia tidak menyangka akan dihubungi lagi, apalagi setelah beberapa minggu berlalu sejak ia mengembalikan tas itu. Pak Abimanyu ingin bertemu dengan Anda. Besok siang, kalau bisa, datanglah ke kantor Pradipta Corporation. Ada hal penting yang ingin beliau bicarakan langsung. Bunga tercekat. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kalut, hatinya ragu. Kenapa Abimanyu tiba-tiba ingin menemuinya lagi? Apa ada masalah dengan tas yang ia kembalikan? Atau justru ada tuduhan baru? Tetapi, Bu, apa tidak salah undang orang seperti saya? Saya cuma orang biasa. Pakaian saya pun seadanya. Sekar tersenyum kecil, meski tidak terlihat dari seberang telepon. Mbak Bunga, ini bukan soal siapa Anda. Pak Abimanyu sendiri yang meminta. Percayalah, beliau menunggu Anda. Telepon berakhir, dan Bunga hanya bisa terdiam lama sambil memeluk lutut. Hatinya berperang antara rasa takut dan rasa penasaran. Malam itu, ia merenung di sisi ibunya yang tidur terengah-engah. Bu, kalau besok aku dipanggil orang kaya itu lagi, apa aku harus pergi? Bisiknya lirih, meski ibunya tidak sadar. Aku takut. Bu, dunia mereka bukan dunia kita. Keesokan harinya, Bunga berangkat dengan pakaian terbaik yang ia miliki, meski sebenarnya hanya blus putih sederhana dan rok panjang yang sudah pudar warnanya. Rambutnya ia ikat rapi, wajahnya hanya ia basuh dengan air dingin. Ia tahu penampilannya jauh dari kata pantas untuk masuk ke gedung semewah itu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Saat tiba di depan gedung Pradipta Corporation, rasa minder kembali merayapi dirinya.
Ia berdiri lama di pintu masuk, memeluk tas kainnya erat-erat. Namun seorang staf resepsionis yang sudah diberi instruksi oleh Sekar menghampiri dan langsung mengantarnya naik. Di lantai tertinggi, pintu ruang kerja Abimanyu terbuka. Ruangan itu masih sama, luas, dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Abimanyu berdiri di depan meja, kali ini tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Penampilannya tetap gagah, tetapi lebih santai dibanding pertemuan pertama mereka. Tatapannya langsung tertuju pada Bunga. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Matanya yang biasanya tajam kini tampak hangat, seolah ia sudah menyiapkan sesuatu yang besar. "Silakan duduk, Bunga," ucapnya datar, tapi tidak dingin. Bunga duduk pelan, menundukkan kepala. Tangannya gelisah, meremas ujung rok. "Ada apa, Pak? Kalau soal tas itu, saya benar-benar..." Abimanyu mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. "Ini bukan tentang tas itu. Tas itu sudah aman. Aku panggil kamu ke sini karena ada hal lain yang ingin kubicarakan." Bunga menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Suasana ruangan terasa hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan pelan. Abimanyu menatapnya lekat, kemudian perlahan berkata, "Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Bunga mengangkat wajahnya, terkejut. Ia tidak yakin mendengar dengan benar. Maksud Bapak?" "Aku tidak ingin bertele-tele, Bunga. Aku kagum dengan kejujuranmu. Dunia ini penuh orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi kamu berbeda. Kamu mengingatkanku bahwa masih ada orang yang tulus, meski hidup dalam kesulitan. Aku ingin kamu ada di sisiku." Bunga terdiam. Kata-kata itu bagai petir menyambar telinganya. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Pikirannya kacau. Abimanyu kemudian melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Besok, aku ingin mengajakmu makan malam. Tidak di sini, bukan sebagai CEO dan orang asing, tapi sebagai dua orang yang saling ingin mengenal. Kamu tidak perlu takut. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku." Bunga terperangah. Ia tidak pernah membayangkan undangan seperti itu akan datang kepadanya. Seorang gadis miskin yang bahkan kesulitan membayar obat ibunya, kini diundang makan malam oleh seorang CEO besar. "Pak, saya ini siapa sih? Hanya gadis warung, tinggal di rumah kayu rapuh. Sedangkan Bapak..." Suaranya bergetar, penuh keraguan. Abimanyu menatapnya dalam-dalam. "Kamu Bunga, itu sudah cukup. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Yang aku lihat adalah hatimu." Ucapan itu membuat hati Bunga bergetar hebat. Ada kehangatan sekaligus ketakutan. Ia tidak yakin apa yang sedang menunggunya. Tetapi jelas undangan ini akan menjadi awal dari jalan yang benar-benar berbeda dari kehidupannya selama ini. Ketika keluar dari ruangan itu, langkah Bunga goyah. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berulang kali muncul. Apakah aku siap masuk ke dunia yang sama sekali bukan milikku? Hari makan malam itu akhirnya tiba. Sejak pagi, Bunga gelisah. Ia hampir saja membatalkan niatnya untuk datang. Tapi setiap kali menatap wajah ibunya yang lemah, ada suara lirih di hatinya yang mendorong. Mungkin inilah jalan yang sudah disiapkan Tuhan. Bunga hanya mengenakan gaun sederhana yang ia pinjam dari tetangga. Gaun itu berwarna biru muda, sedikit longgar di tubuhnya, namun setidaknya membuatnya tampak rapi. Rambutnya ia sisir dengan hati-hati, lalu diikat setengah agar tidak terkesan berantakan. Ia bukan wanita yang terbiasa berhias, jadi wajahnya tetap polos, hanya dibasuh dengan air dingin. Meski demikian, ada keanggunan alami yang terpancar dari dirinya. Saat tiba di restoran hotel berbintang, Bunga hampir menyerah. Pintu kaca besar yang menjulang tinggi, lampu kristal, dan para tamu dengan pakaian mewah membuatnya merasa seperti makhluk asing. Namun seorang pelayan menghampirinya dengan sopan. "Apakah Anda Mbak Bunga? Pak Abimanyu sudah menunggu di dalam." Bunga mengangguk canggung, lalu mengikuti pelayan itu. Jantungnya berdegup kencang. "Di dalam?"
Abimanyu duduk di meja pojok dengan suasana tenang. Ia tidak mengenakan jas resmi, hanya kemeja hitam yang membuat penampilannya tetap berwibawa. Saat melihat Bunga datang, ada senyum tipis di wajahnya. "Kamu datang," ucapnya singkat, namun suaranya terdengar hangat. Bunga duduk pelan, masih gugup. Saya takut salah tempat, Pak." Abimanyu tertawa kecil. "Di sini kamu tidak salah. Kamu tamuku. Malam ini, anggap saja kita hanya dua orang yang sedang berbicara, bukan CEO dengan seorang gadis biasa." Pelayan menyajikan hidangan. Bunga hanya menunduk, tidak tahu harus bicara apa. Namun Abimanyu membuka percakapan dengan tenang. Ia bertanya tentang kehidupan Bunga, tentang ibunya, tentang pekerjaan di warung. Bunga menjawab dengan jujur, meski sesekali suaranya bergetar karena malu. Semakin lama, suasana menjadi lebih cair. Bunga mulai berani menatap wajah Abimanyu. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Meski ia terkenal keras di dunia bisnis, malam itu ia tampak tulus mendengarkan setiap kata Bunga. Hingga akhirnya, setelah hidangan penutup disajikan, Abimanyu meletakkan sendoknya perlahan. Matanya menatap dalam ke arah Bunga. "Aku tidak mau bertele-tele. Aku sudah lama berpikir, dan malam ini aku ingin bicara jujur." Bunga terdiam, jantungnya berdetak kencang. Abimanyu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara mantap, "Bunga, maukah kamu menikah denganku?" Kata-kata itu menghantam telinga Bunga seperti guntur. Wajahnya memucat, tubuhnya kaku. Ia menatap Abimanyu dengan mata membelalak, tidak percaya. Apa? Menikah dengan saya?" "Iya." Abimanyu menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak butuh alasan lain. Aku tidak ingin memberikanmu uang atau hadiah. Aku ingin memberikan hidupku. Aku ingin kamu menjadi pendampingku." Air mata perlahan menggenang di mata Bunga. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Antara bahagia, takut, dan tidak percaya diri bercampur jadi satu. "Pak, saya ini siapa? Hanya gadis miskin, kerja di warung, merawat ibu yang sakit. Dunia kita berbeda jauh. Kalau orang tahu, mereka pasti menertawakan Bapak." Abimanyu menggeleng pelan, lalu bersuara tegas. "Aku tidak peduli kata orang. Aku sudah melihat banyak wajah manis di dunia bisnis. Orang-orang yang mendekatiku hanya karena harta dan status. Tapi kamu berbeda. Kamu jujur, tulus, dan itulah yang aku butuhkan. Aku ingin hidup dengan seseorang yang apa adanya." Bunga menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya bergejolak. Ia membayangkan ibunya yang selalu sakit, rumah rapuh tempat ia tinggal, dan semua kesulitan yang harus ia hadapi. Kini, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu menuju dunia baru. Dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Namun ia juga diliputi keraguan. "Bagaimana dengan ibu saya? Saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Abimanyu tersenyum lembut. "Kita tidak akan meninggalkannya. Kalau kamu setuju, ibumu akan ikut bersama kita. Aku janji, dia akan mendapat perawatan terbaik." Ucapan itu membuat air mata Bunga jatuh tak terbendung. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Malam itu, suasana menjadi berat oleh ketegangan emosional. Abimanyu tidak memaksa, tetapi tatapannya penuh keyakinan. "Tidak perlu jawab sekarang," kata Abimanyu akhirnya. "Pikirkan baik-baik. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaanku padamu sungguh-sungguh." Ketika malam berakhir, Bunga berjalan pulang dengan langkah gontai. Langit penuh bintang di atas kepalanya, tetapi hatinya penuh badai. Di dalam rumah kecilnya, ia duduk di samping ibunya yang tidur. Air matanya terus mengalir. "Bu, dia melamar aku. CEO besar itu melamar aku." Suaranya bergetar. Ia tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau takut. Yang jelas, malam itu adalah titik balik dalam hidupnya. Malam setelah lamaran itu, Bunga tidak bisa tidur. Ia berbaring di lantai kamar sempitnya,
memandangi langit-langit kayu yang penuh lubang kecil. Suara detak jam tua di dinding terdengar semakin keras, seolah menghitung waktu yang berlari. Namun pikirannya tak bisa tenang. Menikah denganku. Kata-kata Abimanyu terus terngiang di telinganya, menghantam seperti ombak tanpa henti. Ia berbalik badan, menatap ibunya yang tidur lemah di dipan. Tubuh ringkih itu terengah-engah dengan nafas pendek. Bunga menggenggam tangan ibunya, seolah mencari jawaban. Bu, kalau aku bilang iya, apa aku pengkhianat? Apa aku terlalu cepat menyerah pada kehidupan yang sudah lama kita jalani? Bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia bukan tidak ingin menerima lamaran itu. Sebagian hatinya justru bergetar hangat, merasa dihargai dan dipandang dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tapi bagian lain dari hatinya takut. Takut dianggap orang hanya mengejar harta. Takut kehilangan jati diri. Takut dunia yang begitu asing menelannya bulat-bulat. Keesokan harinya, ia tetap bekerja di warung. Namun pikirannya melayang-layang. Pelanggan yang datang menatapnya heran karena Bunga tampak sering melamun. "Kamu kenapa, Bung? Lagi sakit?" tanya pemilik warung, seorang ibu parubaya. Bunga tersenyum kaku. "Enggak, Bu. Hanya agak capek." Tapi sebenarnya, ia tidak sakit fisik. Hatinya yang sedang dilanda badai. Sementara itu, di ruang kantornya yang megah, Abimanyu juga diliputi ketegangan. Ia mencoba tetap bekerja, memeriksa laporan dan menghadiri rapat, tetapi pikirannya berulang kali melayang pada Bunga. Ia tahu lamaran itu mengejutkan, bahkan terlalu cepat. Tapi ia juga tahu, ada sesuatu yang murni dalam diri gadis itu yang membuatnya tak ingin menunda. Sekar, sekretarisnya, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, apa Bapak yakin dengan keputusan ini? Bunga memang gadis baik, tapi dunia akan sulit menerima. Media, keluarga besar, bahkan rekan bisnis Bapak, mereka mungkin menganggap ini gila." Abimanyu menatap keluar jendela, menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Biarkan orang bilang apa. Aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku karena ambisi. Aku butuh seseorang yang benar-benar tulus. Dan aku menemukannya di dirinya." Sekar terdiam. Ia tahu betapa keras kepala bosnya itu. Jika Abimanyu sudah mengambil keputusan, hampir tidak ada yang bisa mengubahnya. Hari-hari berikutnya, Bunga makin terhimpit oleh pikirannya sendiri. Beberapa tetangga mulai bergosip karena melihat mobil mewah menjemputnya sekali waktu ketika Sekar datang menyampaikan pesan Abimanyu. "Wah, si Bunga sekarang kayaknya punya kenalan orang kaya. Hati-hati, jangan-jangan dimanfaatkan. Ah, jangan percaya. Orang kaya itu hanya main-main." Bisik-bisik itu menusuk telinga Bunga setiap kali ia lewat. Ia hanya bisa menunduk, menahan perih di dadanya. Suatu malam, ketika ia sedang menyiapkan obat ibunya, tiba-tiba wanita tua itu memandangnya dengan senyum samar. "Bunga, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibu, kan?" Bunga terkejut. "Ibu maksud apa?" "Ibu mungkin sakit, tapi hati ibu masih bisa merasakan. Ada yang berbeda dengan kamu. Kamu sering melamun, matamu penuh keraguan. Ceritakan pada ibu, Nak." Bunga tidak tahan lagi. Ia menangis, lalu menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Abimanyu, tentang lamaran yang mengejutkan itu, tentang rasa takut yang menghantui. Ibunya terdiam lama. Tangannya yang lemah mengusap rambut Bunga dengan lembut. "Anakku, hidup memang penuh pilihan. Kamu sudah lama berjuang sendirian. Kalau ada seseorang yang benar-benar ingin membuatmu bahagia, kenapa kamu ragu? Jangan lihat dunia yang berbeda, lihat hatinya. Kalau dia tulus, kamu pantas bahagia dengannya." Bunga menatap ibunya dengan air mata deras. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah gelapnya hati. Namun keraguannya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, ia keluar rumah sebentar, duduk di teras. Angin malam berembus, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit penuh bintang,
Hatinya berperang. Kalau aku terima, apa aku siap meninggalkan semua yang aku kenal? Kalau aku tolak, apa aku menolak takdir yang seharusnya? Pertarungan batin itu menguras tenaganya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia miskin penuh penderitaan yang sudah lama ia jalani, dan dunia kaya penuh janji bahagia yang terasa asing. Di tempat lain, Abimanyu duduk di apartemennya sendirian. Ia menatap cincin sederhana yang sudah ia siapkan. Bukan cincin berlian besar, tapi cincin elegan dengan desain bersih. Ia ingin sesuatu yang bermakna, bukan sekadar mahal. Bunga, aku harap kamu percaya padaku. Dua hati, di dua tempat berbeda, sama-sama berjuang melawan ketakutan dan harapan. Pertarungan batin itu belum menemukan jawaban, tetapi takdir sudah menunggu di depan pintu. Beberapa hari setelah lamaran mengejutkan itu, Bunga masih belum memberi jawaban pasti. Setiap kali ia menatap wajah ibunya yang semakin pucat, hatinya semakin gelisah. Keputusan itu terlalu besar untuk seorang gadis sederhana sepertinya. Namun waktu seolah mendorongnya untuk segera memilih. Suatu pagi, ketika ia baru selesai membuat bubur encer untuk ibunya, pintu rumahnya diketuk. Saat dibuka, Sekar berdiri di depan dengan wajah serius namun ramah. "Selamat pagi, Mbak Bunga. Saya datang mewakili Pak Abimanyu. Beliau ingin tahu keputusan Anda. Apakah hari ini kita bisa berbicara?" Bunga menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin. Ia menoleh pada ibunya, yang memberi anggukan lemah seakan berkata, "Pergilah, nak, dengarkan hatimu." Dengan langkah ragu, Bunga mengikuti Sekar menuju gedung Pradipta Corporation sekali lagi. Di perjalanan, pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia katakan? Jika ia menolak, mungkin Abimanyu akan kecewa. Jika ia menerima, hidupnya akan berubah total. Ketika pintu ruangan terbuka, Abimanyu sudah menunggunya. Kali ini ia tidak berdiri kaku di depan jendela, melainkan duduk di kursi dengan wajah tenang. Namun begitu melihat Bunga masuk, matanya berbinar, seolah sudah menunggu lama. "Bunga," ucapnya lembut, "aku tahu kamu butuh waktu. Tapi sekarang aku ingin mendengar jawabanmu. Apa kamu mau menikah denganku?" Ruangan itu hening. Detik terasa seperti menit. Bunga menunduk, menggenggam ujung rok sambil berusaha menahan getar suaranya. "Pak, saya ini siapa? Saya takut orang akan menuduh saya hanya mengejar harta. Saya takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia Bapak. Saya takut meninggalkan hidup yang sudah saya kenal, meski penuh kesulitan." Abimanyu bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapan Bunga. Suaranya tegas namun hangat. "Bunga, dunia kita memang berbeda, tapi hati kita sama. Aku tidak butuh kamu berubah menjadi orang lain. Aku hanya butuh kamu tetap jadi dirimu yang jujur dan tulus. Itu sudah cukup untukku." Air mata Bunga menetes. Kata-kata itu seperti menembus pertahanannya. Ia mengangkat wajah, menatap mata Abimanyu yang begitu yakin. Perlahan, ia mengangguk. Saya terima." Abimanyu tersenyum. Senyum penuh kelegaan dan kebahagiaan yang jarang terlihat di wajahnya. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Bunga. "Terima kasih. Mulai sekarang, kita akan berjalan bersama." Bunga menangis, bukan karena sedih, tetapi karena beban besar yang akhirnya terasa lebih ringan. Ia membayangkan ibunya, rumah kecilnya, semua penderitaan yang selama ini ia hadapi. Mungkin ini jawaban dari doa-doanya selama ini. Setelah itu, Abimanyu memastikan semua kebutuhan Bunga terpenuhi. Ia segera mengatur agar ibu Bunga dipindahkan ke rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Dokter dan perawat profesional dikerahkan untuk menangani penyakit ibunya. Ketika Bunga melihat ibunya berbaring di ranjang rumah sakit bersih, dengan peralatan lengkap dan tenaga medis yang sigap, ia hampir tidak percaya. "Bu, kita beneran di sini? Ini rumah sakit besar." Ibunya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Nak, terima kasih.
Ibu bisa merasakan kamu benar-benar bahagia sekarang. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Bunga mulai mengenal dunia baru bersama Abimanyu. Ia dibawa ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Restoran mewah, hotel megah, bahkan pertemuan bisnis yang memperlihatkan betapa luasnya dunia pria itu. Meski sempat canggung, Bunga tidak pernah mencoba menjadi orang lain. Ia tetap sederhana, tetap sopan, tetap rendah hati. Justru itu yang membuat Abimanyu semakin jatuh cinta. Di balik semua kemewahan yang ia lihat, Bunga sadar bahwa hatinya masihlah sama. Seorang gadis yang dulu bekerja di warung, merawat ibu sakit, dan hidup di rumah kayu rapuh. Namun kini, ia tidak sendirian. Ada seseorang yang siap menggandeng tangannya melewati segala tantangan. Namun jalan baru ini bukan tanpa hambatan. Beberapa orang di sekitar Abimanyu mulai berbisik-bisik. Rekan bisnisnya menganggap keputusan itu gila. Beberapa media mulai mencium kabar tentang CEO muda yang jatuh hati pada gadis warung. Meski begitu, Abimanyu tetap berdiri tegak. Ia tidak peduli apa kata dunia. Baginya, yang penting adalah kebahagiaan mereka. Bunga pun mulai belajar percaya. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil bersama Abimanyu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari harapan baru. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik untuk dirinya, ibunya, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Beberapa hari setelah lamaran mengejutkan itu, Bunga masih belum memberi jawaban pasti. Setiap kali ia menatap wajah ibunya yang semakin pucat, hatinya semakin gelisah. Keputusan itu terlalu besar untuk seorang gadis sederhana sepertinya. Namun waktu seolah mendorongnya untuk segera memilih. Suatu pagi, ketika ia baru selesai membuat bubur encer untuk ibunya, pintu rumahnya diketuk. Saat dibuka, Sekar berdiri di depan dengan wajah serius namun ramah. "Selamat pagi, Mbak Bunga. Saya datang mewakili Pak Abimanyu. Beliau ingin tahu keputusan Anda. Apakah hari ini kita bisa berbicara?" Bunga menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin. Ia menoleh pada ibunya, yang memberi anggukan lemah seakan berkata, "Pergilah, Nak, dengarkan hatimu." Dengan langkah ragu, Bunga mengikuti Sekar menuju gedung Pradipta Corporation sekali lagi. Di perjalanan, pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia katakan? Jika ia menolak, mungkin Abimanyu akan kecewa. Jika ia menerima, hidupnya akan berubah total. Ketika pintu ruangan terbuka, Abimanyu sudah menunggunya. Kali ini ia tidak berdiri kaku di depan jendela, melainkan duduk di kursi dengan wajah tenang. Namun begitu melihat Bunga masuk, matanya berbinar, seolah sudah menunggu lama. "Bunga," ucapnya lembut, "aku tahu kamu butuh waktu. Tapi sekarang aku ingin mendengar jawabanmu. Apa kamu mau menikah denganku?" Ruangan itu hening. Detik terasa seperti menit. Bunga menunduk, menggenggam ujung rok sambil berusaha menahan getar suaranya. "Pak, saya ini siapa? Saya takut orang akan menuduh saya hanya mengejar harta. Saya takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia Bapak. Saya takut meninggalkan hidup yang sudah saya kenal, meski penuh kesulitan." Abimanyu bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapan Bunga. Suaranya tegas namun hangat. "Bunga, dunia kita memang berbeda, tapi hati kita sama. Aku tidak butuh kamu berubah menjadi orang lain. Aku hanya butuh kamu tetap jadi dirimu yang jujur dan tulus. Itu sudah cukup untukku." Air mata Bunga menetes. Kata-kata itu seperti menembus pertahanannya. Ia mengangkat wajah, menatap mata Abimanyu yang begitu yakin. Perlahan, ia mengangguk. Saya terima." Abimanyu tersenyum. Senyum penuh kelegaan dan kebahagiaan yang jarang terlihat di wajahnya. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Bunga. "Terima kasih. Mulai sekarang, kita akan berjalan bersama." Bunga menangis, bukan karena sedih, tetapi karena beban besar yang akhirnya terasa lebih ringan. Ia membayangkan ibunya, rumah kecilnya,
semua penderitaan yang selama ini ia hadapi. Mungkin ini jawaban dari doa-doanya selama ini. Setelah itu, Abimanyu memastikan semua kebutuhan Bunga terpenuhi. Ia segera mengatur agar ibu Bunga dipindahkan ke rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Dokter dan perawat profesional dikerahkan untuk menangani penyakit ibunya. Ketika Bunga melihat ibunya berbaring di ranjang rumah sakit bersih, dengan peralatan lengkap dan tenaga medis yang sigap, ia hampir tidak percaya. "Bu, kita beneran di sini? Ini rumah sakit besar." Ibunya tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca. "Nak, terima kasih. Ibu bisa merasakan kamu benar-benar bahagia sekarang." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Bunga mulai mengenal dunia baru bersama Abimanyu. Ia dibawa ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Restoran mewah, hotel megah, bahkan pertemuan bisnis yang memperlihatkan betapa luasnya dunia pria itu. Meski sempat canggung, Bunga tidak pernah mencoba menjadi orang lain. Ia tetap sederhana, tetap sopan, tetap rendah hati. Justru itu yang membuat Abimanyu semakin jatuh cinta. Di balik semua kemewahan yang ia lihat, Bunga sadar bahwa hatinya masihlah sama. Seorang gadis yang dulu bekerja di warung, merawat ibu sakit, dan hidup di rumah kayu rapuh. Namun kini, ia tidak sendirian. Ada seseorang yang siap menggandeng tangannya melewati segala tantangan. Namun jalan baru ini bukan tanpa hambatan. Beberapa orang di sekitar Abimanyu mulai berbisik-bisik. Rekan bisnisnya menganggap keputusan itu gila. Beberapa media mulai mencium kabar tentang CEO muda yang jatuh hati pada gadis warung. Meski begitu, Abimanyu tetap berdiri tegak. Ia tidak peduli apa kata dunia. Baginya, yang penting adalah kebahagiaan mereka. Bunga pun mulai belajar percaya. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil bersama Abimanyu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari harapan baru. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik untuk dirinya, ibunya, dan cinta yang tumbuh di antara mereka.